perubahan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk firman-Mu. Mari yang siap sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, silahkan duduk semuanya. Puji Tuhan, sekali lagi shalom semuanya. Oke, hari ini kita ada di part yang kedua dari Faith Essentials. Dan kenapa sih kita perlu bahas tentang hari ini? Karena orang Kristen biasanya disebut sebagai orang beriman. Oke? Kita seringkali bilang, oh saya orang beriman, saya orang Kristen. Tapi masalahnya gini, apakah iman yang kita punya itu iman yang Yesus maksudkan? Apakah iman yang kita percayai, yang kita bangga-banggakan ini adalah iman yang sesuai dengan apa yang Yesus maksudkan? Nah, untuk itu kita udah belajar di minggu yang lalu, di part yang pertama, dan hari ini kita akan sedikit nge-review lagi apa yang kita udah sampaikan di minggu yang pertama, dan kita akan go deeper on these topics. Yang siap boleh katakan amin? Nah, firman Tuhan bilang begini, Ibrani 11 ayat yang pertama, kita baca sama-sama, 1, 2, 3, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan, iman itu selalu terdiri dari dasar dan bukti. Iman kita orang Kristen bukan iman buta. Iman buta itu artinya yang cuma percaya aja tapi nggak tahu apa-apa. Ya, seringkali kita dibodohi juga dengan pemikiran seperti itu. Udah, lu mah percaya aja deh, lu mah percaya aja deh. Ya sebenarnya nggak salah sih. Tapi dari definisinya, iman itu bukan cuma sekedar percaya, guys. Iman selalu punya dasar. Iman selalu punya fondasi. Nah, saya mau tekankan di sini, iman yang benar selalu berdasar pada firman. Amin. Makanya kadang ada orang yang suka, nggak tahu ya, saya sih nggak bilang ini salah, tapi saya beriman tahun depan mobil ini jadi punya saya, gitu ya. Saya beriman nanti rumah ini jadi punya saya. Sebenarnya sih nggak salah untuk punya keinginan. Tapi jangan klaim itu iman, karena iman selalu berdasar pada firman. Ibarat kata kalau kamu punya teman, terus teman kamu nggak pernah janji, kamu nggak bisa klaim hal itu, benar nggak? Lu janji katanya lu selalu ada buat gua. Lah dia nggak pernah ngomong gitu, gitu ya. Kenapa kita jadi ngeklaim sesuatu yang dia nggak pernah janji? Sama halnya kayak kita nggak bisa ngeklaim sesuatu yang Tuhan memang nggak pernah janji. Yang Tuhan janjiin apa sih? Hari depan yang penuh harapan, ya. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah itu dia janji, kamu bisa tuh, Tuhan aku percaya, walaupun aku belum selesai kuliah atau aku gak punya biaya untuk kuliah, aku percaya masa depan ada dan harapan tidak akan hilang. Sekalipun aku bukan lulusan S1, S2, S3, aku percaya masa depan ada dan harapan tidak akan hilang. Nah itu berdasar, iman yang punya dasar, dasarnya adalah firman. Oke? Tapi aku percaya tahun depan aku akan jadi Crazy Rich Batam, itu gak ada dasarnya guys. Ya, makanya sekali lagi, iman yang benar bukan iman buta, iman selalu berdasar. Dan dasar yang benar adalah firman. Dan gak cuma dasar, ada buktinya. Makanya secara sederhana kita bagi lagi fondasi dan bukti ini menjadi seperti ini. Coba lihat yang sebelah kiri, iman itu selalu terdiri dari foundation. Foundation ini bukan make up ya. Foundation di sini adalah pengetahuan dan persetujuan. Oke, evidence itu tindakan. Buktinya apa? Kamu percaya, kamu bertindak seperti apa yang kamu tahu. Dan di minggu lalu kita udah belajar, salah satu perbuatan yang kita bisa tunjukkan sebagai bukti iman kita bukan iman yang mati, adalah kita belajar taat sama apa yang Tuhan minta, dan melayani orang lain, menolong orang lain. Jadi berkat buat orang lain, seperti visi yang ada di gereja kita, YSKL 47. Nah coba lihat lagi. Nah ini dia. Jadi ada bukti, ada dasar. Dasarnya itu namanya foundation, buktinya namanya evidence. Jadi iman yang benar terdiri dari bukti dan dasar. Dasarnya dulu kita bahas ya. Dasar terdiri dari dua hal lagi, knowledge and agreement. Knowledge artinya pengetahuan, agreement artinya persetujuan. Evidence artinya tindakan. Ya di istilah kerennya biasanya ini justru diambil dari reform ya. Foundation itu notitia dan assensus. Jadi ada knowledge dan ada agreement. Contoh yang kemarin juga saya sudah sampaikan. Misalkan ada orang lagi BU butuh uang, ya betul, butuh uang. Terus dia punya ruko. Nah, rukonya ini dia mau jaminkan supaya dia dapat uang. Nah, dia datang ke sebuah bank gitu ya.
Terus dia bilang gini, saya mau kasih knowledge sama kamu pihak bank bahwa saya punya ruko dan saya kasih tahu ya nilainya adalah 5M. Nah, tapi belum tentu pihak bank setuju, benar nggak? Masa 5M, nggak kemahalan kah? Iya. Terus dia akan lakukan survei. Dia lihat lokasinya, dia lihat rukonya, dia lihat keadaannya. Terus baru di situ dia agree, benar nggak? Oh iya benar, saya setuju harganya 5M. Nah, kalaupun dia sudah punya knowledge dan dia sudah survei sehingga dia punya agreement, belum tentu kan dia langsung pinjamin uang, benar nggak? Maka pada saat dia mempercayai dan setuju dengan informasi itu, lalu menerima ruko tersebut sebagai jaminan, perhatikan ya, sebagai tindakan dia percaya dan setuju dengan nilai ruko tadi, dia berani kasih pinjaman. Nah, action dia ngasih pinjaman 5M ke orang itu tanda kalau dia fidusia, dia yakin, dia punya act of the will. Ya, dia yakin, oke aku percaya, nanti kalau nggak bayar pun nih, ruko ini aku ambil. Karena aku tahu dan udah agree nilainya 5M. Sampai sini mengerti, katakan amin? Nah, itu yang terjadi. Jadi iman ternyata terdiri dari 3 hal ini. Jadi kalau kamu bilang kamu percaya Tuhan, itu bagus. Tapi kamu setuju nggak sama apa yang dia firmankan? Setuju nggak kalau dia itu Tuhan atas segala ciptaan? Dan apakah kamu bisa menunjukkan kalau kamu setuju sama dia? Caranya gimana? Taat nggak kita sama apa yang dia minta? Waktu kita taat, berarti kamu menunjukkan imanmu bukan sekedar percaya, tapi percaya yang ditunjukkan dengan perbuatan. Makanya ada fondasinya, ada buktinya. Nah, kita akan lihat ya lebih lanjut dari cerita Alkitab ini. Faith of the Roman Officer. Ini cerita tentang seorang perwira Romawi. Tapi dia punya bawahan yang lagi sakit. Kalau kalian baca ceritanya, kalian akan menemukan bahwa orang ini orang yang baik hati. Ya, karena biasanya pada zaman itu Romawi sedang menjajah orang-orang Israel. Jadi sebenarnya nggak perlu juga dia jadi orang baik di tempat yang dia jajah. Dia penguasa gitu ya di situ. Tapi hari itu ada seseorang yang berbeda dan itu adalah perwira Romawi ini. Nah, dia karena dia perhatian sama bawahannya, maka dia mengutus orang Yahudi untuk ngomong sama Yesus dan minta Yesus datang untuk menyembuhkan hamba dari perwira ini. Lukas 7 ayat 1 sampai 10, boleh next dulu. Nah, saya bacain ayat 1 dan 2-nya di layar ayat 3. Ayat 1 bilang begini, setelah selesai mengatakan hal itu kepada orang banyak, Yesus pergi ke Kapernaum. Di situ ada perwira Roma yang mempunyai hamba yang sangat dikasihinya. Baik banget nih bos. Ya, hamba itu sakit dan hampir mati. Pada waktu perwira itu mendengar tentang Yesus, lihat ya, dia punya pengetahuan. Karena dia tahu, dia udah terdengar kabarnya Yesus itu jago menyembuhkan orang. Makanya dia punya pengetahuan, pada saat dia mendengar, ia menyuruh beberapa pemimpin orang Yahudi pergi kepadanya untuk minta supaya ia datang. Ya, nah, dia setuju dengan Yesus ini bisa nyembuhin, makanya dia juga meminta tolong kepada orang-orang Yahudi untuk datang ke Yesus. Kenapa sih perwira Romawi ini nggak langsung datang kepada Yesus? Karena pada saat itu perwira Romawi ini tahu orang Yahudi itu sebenarnya tidak menerima orang non-Yahudi. Ya, orang Yahudi itu kayak eksklusif gitulah. Jadi dia tuh nggak menerima orang-orang dari suku lain biasanya. Bahkan orang Samaria pun mereka nggak berbicara, ngobrol aja kan nggak. Ya, jadi karena orang Romawi tahu, dia nggak berani langsung. Dia minta tolong sama sesama orang Yahudi untuk ngomongin dong, minta tolong dong, please dong. Nah, yang menariknya ayat 4 bilang begini, di sini nggak ada kayaknya. Coba next. Oke, sebelum ini berarti mundur aja dulu, saya bacain ayatnya. Ketika sampai pada Yesus, jadi akhirnya orang-orang Yahudinya sampai kepada Yesus, dan orang-orang itu memohon dengan sangat supaya ia menolong perwira itu. Katanya begini, perwira ini layak ditolong oleh Bapak. Ini terjemahan BIMK ya, kalau kalian lihat Alkitabnya kok beda nih. Itu terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Dia bilang gini, perwira ini layak ditolong oleh Bapak. Kata mereka kepada Yesus, sebab ia, si Roman officer ini,
mengasihi bangsa kita dan sudah membangun rumah ibadat untuk kami. Jadi layaklah perwira ini ditolong, dia baik banget loh sama kita. Padahal dia orang Romawi, harusnya dia menjajah kita kan, tapi dia baik. Malah dia bangunin kita rumah ibadah, tolonglah Yesus please, bantuinlah dia. Maka Yesus pergi, ayat yang ke-6. Maka Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus hampir sampai di rumah itu, aneh nih, perwira itu mengutus kawan-kawannya kepadanya untuk mengatakan, tak usah Bapak bersusah-susah ke rumah saya. Ya elah, udah on the way, udah mau nyampe. Terus dia kirim orang bilang, gak usah susah-susah Pak. Kenapa? Karena lagi-lagi si perwira Romawi ini kemungkinan besar overthinking guys. Aduh, Yesus datang ke rumah saya ini orang Romawi. Kan di adat istiadatnya dia tuh ini hal yang kayaknya gak boleh, nanti jadinya serba salah nih Yesusnya. Karena gak enak hati, di tengah jalan dia kirim orang lagi dan bilang gini, gak usah bersusah-susah ke rumah saya tidak patut, saya gak layak. Perhatiin ya, orang Yahudi bilang gini sama Yesus, Bapak ini layak ditolong. Tapi si Bapak ini malah ngomong gini, saya gak layak menerima Bapak di rumah saya. Lihat ya, kerendahan hati dari perwira ini. Itu sebabnya saya sendiri tidak berani. Lihat ya, bukan dia nggak berani itu dalam arti dia suruh orang tuh bukan berarti dia sombong, ngerti ya? Tapi dia merasa nggak layak ketemu Yesus. Yesus ini pribadi yang begitu keren gitu dan mulia. Aku nih nggak layak. Makanya dia minta tolong orang lain sampaikan. Nah, di sini keren banget. Perhatikan ya. Dia bilang begini, jadi beri saja perintah supaya pelayan saya sembuh. Jadi Yesus nggak usah sampai ke rumah itu. Yesus cukup ngomong aja, kasih perintah supaya hambanya sembuh. Kenapa? Ayat 7-nya bilang begini, sebab saya pun tunduk kepada perintah atasan. Saya perwira Romawi, saya punya atasan, saya pun tunduk kepada perintah atasan. Dan di bawah saya ada juga prajurit-prajurit yang harus tunduk kepada perintah saya. Kalau saya menyuruh seorang prajurit pergi, ia pun pergi. Dan kalau saya mengatakan kepada yang lain, mari sini, ia pun datang. Dan kalau saya memerintahkan hamba saya, buatlah ini, ia pun membuatnya. Jadi dia tuh ngerti chain of command, ya, chain of command. Ada otoritas kasih perintah, yang bawahnya pasti ngelakuin. Dengan berkata seperti ini, si perwira Romawi ini sedang menempatkan diri di bawah otoritas Tuhan, Yesus. Dan dia pun yakin si hambanya dia juga ada di bawah otoritasnya Yesus. Jadi Yesus gak perlu repot-repot, cukup bilang aja sembuh. Nanti sembuh tuh. Lihat ya, dia punya iman yang luar biasa. Dan sebagai tindakan dia percaya, lihat ya, dia punya pengetahuan, dia punya persetujuan, dan dia punya tindakan. Dan karena itu, perhatikan, Yesus bilang begini. Yesus heran mendengar hal itu, ia menoleh dan berkata kepada orang banyak yang sedang mengikutinya, bukan main orang ini. Di antara orang Israel pun belum pernah aku menemukan iman sebesar ini. Ketika orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah perwira, hamba itu sudah sembuh. Lihat ya, orang ini punya ketiga hal yang kita bahas di awal. Next, lihat dia punya pengetahuan, dia tahu Yesus punya otoritas atas penyakit. Makanya ketika ia mendengar tentang Yesus, dia langsung kirim orang untuk segera minta tolong dia datang dan doain hamba saya. Dan dia setuju, ya, setuju bahwa otoritas ditunjukkan dengan menyampaikan perintah, iya kan? Otoritas kan nggak perlu bosnya gebukin bawahannya dulu gitu ya. Baru ampun baik bos saya turutin, enggak kan? Dia cukup perintah, bawahannya akan ngelakuin. Jadi dia punya persetujuan. Saya setuju kok kalau otoritas itu bisa dilakukan hanya dengan menyampaikan perintah, ngomong aja, cukup. Nah, waktu dia setuju, dia mengambil tindakan. Lihat ya, ada foundation yang terdiri dari pengetahuan dan persetujuan. Terus dia mengambil evidence-nya, tanda dia percaya kalau Tuhan itu otoritas tertinggi dan bisa memerintahkan dengan perkataan, lalu terjadi. Dia kirim orang. Dan orang itu kasih pesan, Yesus gak usah datang, cukup beri perintah. Dan Tuhan bilang gini, iman ini gak pernah aku ketemuin di antara orang Israel. Ini orang Romawi guys, bukan orang Israel. Padahal Yesus orang Israel, tapi gak pernah ketemu iman sebesar ini. Berarti ini iman yang Tuhan maksudkan, amin. Ini iman yang Yesus mau ada di hidup kita.
kamu punya pengetahuan dan kamu setuju dengan pengetahuan itu. Dan sebagai tanda kamu setuju, kamu bertindak. Seperti apa yang Tuhan firmankan. Amin. Di antara kita, kalau ada di sini yang merasa, aku nggak punya pengetahuan. Berarti PR-nya adalah kita perlu baca firman. Waktu kamu baca firman, yang kamu perlu lakukan berikutnya adalah kamu harus setuju sama firman itu. Ya, saya ngerti, kadang-kadang waktu kita baca firman kita ngerasa, kok gini sih, kok gitu sih. Aneh nih ceritanya, itu wajar. Tapi jangan memasang tembok dan menolak kebenaran firman. Tapi belajar mengerti, apa ya kira-kira maksud di balik firman ini. Saya mau setuju dengan firman ini. Ya, walaupun realitanya jauh berbeda. Lalu berikutnya adalah kita perlu mengambil sebuah tindakan. Nah, saya ingat waktu itu, ini mungkin sudah pernah disampaikan juga ya, waktu lulus dari SMA nggak punya uang untuk kuliah. Terus kemudian yang saya tahu, pengetahuan ya, Yesus janji masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan saya belajar setuju dengan hal itu, sekalipun faktanya orang yang kuliah pun di Jakarta belum tentu langsung dapat kerjaan. Apalagi kagak kuliah. Jadi saya tahu realitanya nggak semudah itu, tapi saya belajar untuk setuju sama firman Tuhan. Amin. Lalu sebagai bukti saya setuju, saya juga berusaha untuk mencari alternatif lain selain kuliah. Waktu itu yang saya ketemukan adalah saya mau pergi ke sekolah doa pujian penyembahan namanya Proskuneo. Nah, dalam proses menuju ke sana saya udah siapin semuanya, biayanya nggak semahal kuliah jadi masih bisa gitu ya. Tiba-tiba ada teman dari mama yang datang, nelpon gitu ya, kasih tahu kalau ada beasiswa di salah satu kampus yang baru buka di Jakarta Selatan. Dan singkat cerita, demi membuat hati mama senang, ya, saya akhirnya coba tes. Karena hatinya udah bulat mau pergi ke Proskuneo gitu, bukan datang ke kuliahan yang baru buka ini. Tapi karena mama sangat mendukung, udahlah coba aja dulu, coba aja. Akhirnya yaudah pergi. Nah singkat cerita, akhirnya saya keterima dan dapat beasiswa dan selesai dalam waktu 3,5 tahun. Dan juga dapat masuk Dinlist ya, Dinlist itu 40 besar. Jadi IPK-nya diurutin, terus yang 40 besar ini dapat ketemu Ciangel. Iya, ya kan? Jadi gini, karena banyak orang jadi orang Kristen yang punya pengetahuan setuju tapi nggak bertindak. Atau punya pengetahuan tapi nggak setuju-setuju. Wah nggak mungkin itu, mana ada nih firman Tuhan kayak gini, nggak relevan lagi di hidup kita sekarang. Banyak tuh yang kayak gitu. Ya, tapi saya berdoa, kita semua punya iman yang terdiri dari dasar dan bukti. Amin. Kalau kita masih kurang pengetahuan, we need to read the Bible more ya, supaya kita punya knowledge about the Word of God. Dan belajar setuju, lalu bertindak. Oke? Nah, tapi hari ini kita akan go deeper, kita akan belajar, bukan cuma dari iman yang besar seperti yang dimiliki oleh perwira Romawi tadi, tapi juga untuk memiliki iman yang benar. Yang saya boleh katakan amin? Jadi iman yang besar dan iman yang benar. Next, kita akan lihat dari cerita Sadrak, Mesak, Abednego. Actually ini dapatnya dari sekolah minggu. Karena bulan lalu kita belajar ini dan ngajarin ini ke anak sekolah minggu. Lalu apa sih ceritanya? Singkatnya begini. Sadrak, Mesak, Abednego itu orang yang dipindahkan. Ya, dipindahkan dari tempat tinggalnya Yerusalem diangkut ke Babel. Jadi beda antara penjajahan dan pembuangan. Kalau pembuangan, musuh datang, negara lain datang ke negara kita, terus ngangkut orang-orang yang ada di negara kita, dibawa ke negara mereka. Kalau penjajahan, musuh datang, lalu menduduki negara kita. Ya, mereka akan bangun bangunan-bangunan seperti di negara asalnya. Nah, pada zaman itu, waktu Israel sudah meninggalkan Tuhan, Tuhan tuh izinkan datangnya penghukuman lewat Babel. Akhirnya mereka semua dibuang. Nah, ngomong-ngomong soal pembuangan atau exile ini ya, yang mereka angkut ke Babel itu hanya orang-orang yang masih muda dan berpotensi. Jadi kalaupun dia udah tua, dia harus yang pinter. Nah, selebihnya yang sakit, yang udah tua, atau yang mungkin bahkan terlalu kecil, itu nggak akan dibawa. Ya ada nyusahin. Jadi mereka nggak usah deh, kita bawa aja yang muda-muda. Jadi kalau zaman itu kita semua hidup, mungkin yang dibawa ya kita-kita ini nih. Yang masih muda ini, ini angkut gitu ya.
Kita ini yang diangkut. Nah, waktu nyampe di sana, mereka tuh harus mengikuti pendidikan selama 3 tahun. Kayak di SMP, SMA gitu. 3 tahun dididik budaya Babel. Karena kita kan dasarnya dulu bukan orang Babel. Jadi diajarin segala macam termasuk dewa-dewanya. Nah, yang lebih parahnya lagi, nama-nama mereka juga diganti. Ya, jadi Sadrak, Mesak, Abednego ini nama versi Babel. Nama versi Yahudinya bukan ini. Hananya, Misael, sama Azaria. Nama mereka. Nah, nama-nama mereka tuh sebenarnya bagus-bagus. Tapi diganti. Contohnya ya, Azaria itu artinya gini. The help is coming from the Lord. The Lord is my help. Pertolongan datangnya dari Tuhan. Terus diganti jadi Abednego. Abednego tuh artinya apa? The servant of Nego. Pembantunya Nego. Nego tuh siapa? Nego tuh dewanya Babel. Terus ada Mesak. Mesak ini sebenarnya nama aslinya ya, Misael ini artinya who is as God, yang seperti Tuhan. Bagus kan? Serupa dan segambar dengan Tuhan, gitu bagus kan? Terus namanya diganti jadi Mesak, artinya who is as Sak. Yang seperti Sak. Sak tuh siapa lagi gitu ya? Siapa tuh? Sak tuh dewanya Babel. Jadi namanya diganti semua gitu. Sadrak juga beloved by the Lord, dicintai oleh Tuhan. Diganti jadi illumined by sun, diterangi oleh sun matahari atau sun dewanya mereka lagi gitulah. Jadi lihat ya, nama mereka diganti sehingga mereka tuh benar-benar lepas segala attachment dari negara asalnya. Dan setelah itu sebelum itu selain Sadrak, Mesak, Abednego ada satu lagi nih, namanya Daniel. Ya, dan cerita mereka ditulisnya di kitab Daniel. Nah, ini yang mereka lakukan. Kita lihat ayatnya bilang begini. Daniel yang tulis ini, tapi yang melakukan sebenarnya Sadrak, Mesak, Abednego juga termasuk. Kita baca sama-sama ayatnya, 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi dia nggak bisa nolak disekolahin 3 tahun di Babel. Nggak bisa nolak, juga namanya diganti. Nah, cuma dia berketetapan, yang satu ini dia nggak mau kompromi. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Perhatikan ya, kata berketetapan di bahasa Inggrisnya itu purpose, bertujuan, atau di istilah lainnya juga disebut pre-decide. Pre-decide, artinya memutuskan sebelum momen penentuan itu datang. Jadi si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini sebelum momennya datang mereka sudah menentukan keputusan bahwa mereka nggak mau menajiskan diri dengan santapan raja. Oke? Kenapa? Karena santapan raja ini paling tidak berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, santapan raja Babel kemungkinan besar tidak kosher. Kosher itu apa lagi? Kosher itu istilah halal buat orang Yahudi. Jadi kalau di Indonesia kan halal dan haram. Buat orang Israel nih, mereka tuh punya jenis-jenis makanan yang boleh mereka makan. Nah, yang tidak termasuk dari list itu disebutnya yang haram, tapi mereka bilangnya gini, tidak kosher ya. Nah, kemungkinan besar makanan-makanan Raja Babel ini di luar listnya mereka. Yang kedua, makanan ini dipersembahkan kepada berhala, dewa-dewa mereka. Yang ketiga, waktu mereka makan, artinya mereka setuju dengan budaya Babel. Ya, jadi akhirnya mereka berketetapan, kita nggak mau, oke? Kita nggak mau. Nah, singkatnya nanti kalau teman-teman baca, setelah mereka dites, mereka nggak makan santapan raja. Ternyata mereka tetap gemuk dan segar, bahkan mereka lebih cerdas 10 kali lipat. Ya, 10 kali lebih daripada yang lain. Lihat ya, ini yang Tuhan mau. Coba perhatikan. Ini yang saya rasakan. Gereja Tuhan itu harusnya jadi Yerusalem. Dunia ini seperti Babel. Waktu kita ada di gereja Tuhan, di hadirat Tuhan, kita harus berketetapan. Amin. Nanti waktu aku di luar, ada temanku yang ngajakin aku untuk judi online, game slot, aku akan bilang enggak. Enggak tunggu nanti ya. Enggak tunggu nanti ditawarin, terus baru mikir, mana ya? Nolak enggak nih ya? Kamu harus berketetapan tuh sebelum momen penentuan itu tiba. Dan kamu harus buat ketetapan itu di sini. Amin. Kalau pas udah di sana, most likely kita akan susah ambil keputusan itu. Tapi kamu harus buat ketetapan. Aku mau berketetapan, aku pacaran, aku gak mau main-main.
Aku gak mau pacaran gak kudus. Aku mau pacaran sama orang yang akan aku nikahi nanti. Nah itu berketetapannya sekarang. Bukan nanti pas sudah ketemu beberapa pilihan, aduh gimana ya, bingung juga nih aku nih ya. Ini juga boleh, ini juga boleh. Kamu harus berketetapan sekarang. Sebelum masa penentuannya tiba, amin. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka. Dan terbukti memang orang-orang yang memberikan keputusan untuk menjaga dirinya atau tidak menajiskan dirinya, mereka tuh jadi orang-orang yang outstanding. Orang-orang yang nilainya beda. Gak sama yang lain. Istilahnya gila. Kan garbage in, garbage out. Ya kan? Sampah yang masuk, yang keluar sampah. Jadi kalau kita gak memberikan, kita gak berketetapan untuk berbeda dengan dunia ini, ya kita jadi sama. Ya, apa yang mereka makan santapan raja yang tadi tuh. Nggak benar, nggak kudus, dimakan semua, ya akhirnya outputnya ya kita juga sama dengan mereka. Tapi kalau kita berketetapan, aku nggak mau jadikan nilai-nilai dunia, aku nggak mau jadikan TikTok sebagai standarisasi hidupku, amin. Tapi firman Tuhan sebagai standar hidupku, nah itu akan membuat kamu stand out, berbeda. Kamu nggak usah ngomong pun, orang bisa rasakan itu. Dan itu yang Tuhan mau. Nah akhirnya setelah mereka berketetapan, masa ujian itu datang. Apa yang terjadi? Raja ini mungkin punya NPD, narsistik ya. Terus habis itu dia bikin patung badannya dia dan mukanya dia yang tingginya berapa ratus meter lah gitu. Pokoknya gede lah. Terus bersalutkan emas, ya kan? Makanya tadi aku bilang mungkin dia narsistik. Terus setelah itu dia bilang gini, nanti nih kalau ada bunyi-bunyian, bunyi musik dan lain sebagainya, semua mesti sujud menyembah. Perhatikan ya, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Oke? Nah, the test of faith come. Ya, ujian iman itu akhirnya datang. Kan mereka udah berketetapan. Ujiannya datang. Tapi puji Tuhan mereka sudah berketetapan. Waktu saya share ini di sekolah minggu ya, terus memikirkan gimana ya kalau saya jadi mereka. Bayangin ya kita udah ngumpul di lapangan ya, di Angku Putri gitu. Terus ada patung, pas bunyi sembah ya. Terus kita nengok-nengokan, mana nih, nyembah apa enggak nih gitu ya. Apa abis ini kita minta ampun aja, sembah aja dulu lah ya. Selamat dulu, kita minta ampun, Tuhan kan baik. Amin. Sip ya, bener lu ya, ikut nyembah ya. Bener lu juga lu ya. Oke, ngerti ya? Pasti itu rasanya tuh susah gitu. Bisa nggak ya kita kalau kita ada di posisi itu? Tapi ya ini dia, karena mereka sudah berketetapan sebelum masa ujiannya tiba, sebelum hari penentuannya datang, mereka tahu persis. Mereka cuma lihat-lihatan aja kali. Oke, sip. Jadi pada saat musik itu dimainkan, semua pada sujud menyembah, mereka bertiga beneran outstanding dong, ya kan? Stand out, ya kan? Bener-bener, ya. Tentu saja momen itu langsung jadi momen cepu, ya kan? Langsung pada ngelaporin, matang. Kalau ada HP langsung difoto nih, ya kan? Langsung dikirim ke grup. Dan singkat cerita, langsunglah dipanggil mereka bertiga. Nah ini part yang keren ya. Setelah mereka dipanggil kan, raja ini saya yakin gini ya, memang mereka ini kan pinter, 10 kali lebih pinter daripada yang lain. Jadi raja juga nggak pengen kehilangan mereka, ngerti gak sih? Kan mereka pinter, kontribusinya besar, 10 kali lipat dari yang lain. 3 orang ini, waduh, satu aja 10 kali lebih pinter, apalagi 3 ya. Jadi raja ini nggak mau langsung eksekusi. Padahal di sini kan dibilang siapa tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga. Jadi langsung tuh. Tapi mereka malah dikasih kesempatan. Karena raja tahu mereka ini orang penting, orang berpengaruh. Akhirnya raja bawa mereka terus bilang gini, aku kasih kesempatan sekali lagi, ini musik akan dibunyiin, kalian sujud menyembah. Kalau enggak kalian aku masukin ke dapur perapian yang menyala-nyala. Wah, kalian lihat jawabannya. Next. Nah, ini jawabannya. Mereka bilang gini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah waktu baca bahasa Indonesianya, kesannya kayak ada rasa ragu-ragu dari Sadrak Mesak Abednego. Seakan-akan dia ngomong gini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Seakan-akan ya kami nggak tahu lah, tapi jika Allah sanggup ya kami akan dilepasin. Nada-nada yang ngomongnya seakan-akan kayak gitu kan. Nah pas saya cek bahasa Inggrisnya, ditulisnya seperti ini.
if we are thrown into the blazing furnace. Kalau kita dilempar ke perapian yang menyala, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. Perhatikan ya. But even if he does not, we want to make it clear to you. Ini ngeri banget loh. Bahkan kalaupun tidak, seandainya tidak, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Lihat ya, gara-gara jawaban ini. Jadi jawabannya itu bukan kayak, jika Allah yang kami puja sanggup, ya kami akan. Enggak, mereka tuh ngomong tuh dengan, if you are thrown, God whom we serve is able to save us. He will rescue us. But even he does not. Kalau dia enggak mau, kalau dia tidak menolong kami, we want to make it clear to you. Kami tetap enggak akan nyembah. Wah, jelaslah langsung dimarahin mereka. Marah kan langsung si raja, kurang ajar. Disuruh panasin perapian itu 7 kali lebih panas. Dan melemparkan mereka masuk ke sana. Apa yang terjadi? Saking panasnya, 7 kali lebih panas ya. Orang yang melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego ikut mati, hangus, terbakar. Masuklah mereka ke sana. Oke. Dan waktu mereka ada di dalam api, kan yang masuk 3. Tapi waktu raja lihat, di dalam tuh ada 4 orang. Dan dia bilang begini, yang keempat rupanya seperti anak dewa. Nah, anak dewa bahasa Inggrisnya itu Son of God. Ya, di perjanjian baru kamu akan lihat deh, waktu Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah disebutnya Son of God. Dan siapa yang menyertai mereka di situ? Yesus. Nah, apa sih pelajaran pertama nih tentang hal ini? Ini iman yang saya berdoa kita semua punya. Iman yang besar. Amin. Iman yang besar itu bilang seperti ini, next. Iman yang besar itu bilang, kalau saya percaya Tuhan itu sanggup. Amin. My God whom I serve is able to save me. Iman yang besar tuh bilang kayak gitu. My God is able. Our God is able. Tuhanku sanggup memberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhanku sanggup memulihkan keadaan keluargaku yang berantakan. Tuhanku sanggup membuat hatiku jadi baru dan bisa mengampuni. Tuhanku sanggup melepaskan aku dari dosa yang mengikat aku bertahun-tahun ini. My God whom I serve is able to rescue me. Amin. Iman yang besar tuh bilang seperti ini. Percaya kalau Tuhan itu sanggup melakukan apa saja. Bahkan Tuhan sendiri pernah ngomong soal ini. Coba baca sama-sama Yeremia 32 ayat 27, 1, 2, 3. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Yang ngomong Tuhan. Yang nyatet Yeremia. Ya, ada gak sih yang mustahil? Akulah Tuhan atas segala makhluk. I can do all things. Nah, kalau kamu percaya Tuhan sanggup melakukan apa saja, itu artinya kamu punya iman yang besar. Katakan besar. Dan itu berlaku buat setiap kita di sini. Amin. Waktu kita punya firman, pengetahuan dan kita setuju, lalu kita bertindak, kita akan melihat seperti iman perwira Romawi tadi. Ya, Roman officer. Belum pernah kulihat iman sebesar, makanya dia bilang kayak gitu. Sebesar ini nih, sebesar ini. Punya pengetahuan, setuju dan punya tindakan. Punya pengetahuan aku bisa sembuhin orang, setuju kalau otoritasku lebih tinggi dari otoritas dia, dan dia kirim orang. Itu tanda dia percaya dan bertindak. Tuhan cukup ngomong, nanti hambaku sembuh, dan itu terjadi. Oke, dan kita lihat ini yang terjadi sama Sadrak, Mesak, Abednego. Ini yang tadi saya bilang. Di situ ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api, dan mereka tidak terluka. Akhirnya mereka dipanggil keluar. Terus pas dipanggil keluar pun bajunya katanya nggak ada bau hangusnya sama sekali. Jadi seakan-akan apinya tuh cuma halu gitu ya. Mereka ada di dalam tapi sebenarnya nggak kenapa-napa. Karena pernah lihat gini gak sih orang yang ditembak proyektor, proyektornya terang nih, terus ada gambar-gambarnya, terus dia bergaya. Terus gambarnya api-api gitu, wah padahal dia gak kenapa-napa. Ya kayak gitulah mungkin ya. Jadi dia sama sekali gak kenapa-napa, dan disitulah akhirnya si Raja Nebukadnezar ini, kalau di Superbook ya kalian akan lihat patungnya tuh diruntuhin, terus dia kasih ultimatum ke semua orang. Kalian semua harus menyembah Allah yang disembah sama Sadrak, Mesak, Abednego. Se-powerful itu akhirnya. Nah, cuman kita nggak mau bahas lebih jauh ke sana. Karena kita percaya Allah kita sanggup.
Tapi yang berikutnya adalah kita perlu mengerti hal ini. Next, Tuhan tidak selalu memadamkan api, tetapi Dia selalu menyertai di dalam api. Ya kan? Kalau kamu jadi Sadrak, Meshach, Abednego, kan kamu nggak tahu nanti ditolongnya kayak gimana. Yang di skenario kamu kan, kamu cuma bisa bilang gini, I believe the God whom I serve is able to save me. Tapi save-nya nanti gimana ya? Cara nyelamatinnya gitu. Apakah tiba-tiba malaikat turun, terus menggagalkan, terus Raja Nebukadnezarnya gitu ya? Atau gimana nih? Atau pas kita masuk tiba-tiba apinya mati. Kan mereka nggak tahu kan? Jadi mereka nggak punya gambaran. Nah, tapi seringkali yang terjadi memang di luar skenario kita. Yang mengerti katakan amin. Kita berpikir waktu Tuhan tolong, Tuhan padamkan apinya kan? Tapi ternyata apinya nggak dipadamin, tapi Dia menyertai kita di dalam api. Kalau ada di sini, teman-teman mungkin lagi bergumul sesuatu. Tuhan, aku percaya. Kamu mungkin bilang gitu, I believe the God whom I serve is able to save me. Tuhan pasti sanggup nih, Tuhan pasti bisa tolong aku nih. Tolonglah Tuhan, please, ya kan? Bantuin aku Tuhan. Bisa jadi itu terjadi, tapi nggak selalu seperti yang kamu mintakan. Bisa jadi masalahnya nggak hilang, keluargamu tetap aja berantem, masalahmu tetap ada, tapi lihat, Tuhan menyertaimu di dalam api. Yang percaya boleh katakan amin? Nah, tapi kita lihat yuk lebih lagi. Coba kita perhatikan bagian yang kedua. Dia sudah tahu Tuhan sanggup, tapi dia bisa bilang begini. Bukan karena dia ragu ya, bukan karena dia ragu Tuhan gak sanggup, tapi seandainya Tuhan memilih untuk tidak menolong. I want to make it clear to you, even if He does not. Bahasa Indonesianya, tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya tidak. Aku akan tetap menyembah kepada Tuhan. Aku tidak akan menyembah kepada dewa. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah, this level of faith is absolutely different. Kalau yang pertama, percaya Tuhan sanggup, percaya, amin, yes, through you, I can do anything, ya kan? Terus habis itu terjadi gitu. Kita minta, dijawab Tuhan. Happy. Semua pasti mudah untuk tetap percaya Tuhan yang seperti itu. Setuju gak? Nah, tapi lihat, dan dia Sadrak, Meshach, Abednego, maksudnya Sadrak, Meshach, Abednego itu punya, dan dia mau bikin perjelas, dia mau perjelas. I want to make it clear to you. Seandainya Tuhanku memilih untuk tidak menolongku. Bukan karena dia gak sanggup ya, tapi dia punya kehendak yang lain aja gitu. Aku tetap akan menyembah kepada Dia. This level of faith is different. Nah, ini bicara bukan iman yang besar, ini iman yang benar. Amin. Next. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Next. Nah, yang kedua adalah ini. Iman yang besar membuat kamu percaya bahwa Dia sanggup. Iman yang benar membuat kamu tetap memilih untuk menyembah Tuhan, sekalipun keadaannya belum atau tidak berubah. Bukan cuma belum ya, kalau nggak berubah pun, aku tetap akan nyembah Tuhan. Kalau aku nggak ditolong pun, aku akan tetap nyembah Tuhan. Aku tidak akan berhenti baca firman-Nya, aku tidak akan berhenti melayani Dia. Aku tidak akan berhenti datang ke kul. Seandainya Tuhan nggak tolong pun, aku akan tetap memilih untuk menyembah Dia. Nah, itu senada dengan Habakuk 3:17-18. Supporting verse-nya bilang gini. Habakuk pernah bilang ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, saya berdoa kita punya iman yang besar dan kita melihat kebesaran Tuhan, tapi kita juga punya iman yang benar. Iman itu bicara seperti ini. Percaya Tuhan sanggup untuk melakukan apa saja. He is able. Tetapi seandainya Dia memilih tidak melakukannya, aku akan tetap percaya kepadanya. That is faith. That is faith. Dan alasan kenapa kita tetap dapat percaya kepadanya adalah hal ini. Karena pengorbanannya di kayu salib. Amin. Kamu dapat mempercayai Dia
dan karakternya, hatinya, taunya dari mana? Kalau dia bangkit dari kematian, itu tanda dia powerful. Amin. Tapi waktu kamu lihat kayu salib di mana Yesus mati secara brutal di sana, itu tanda bahwa dia merciful. Dia penuh dengan kasih. Dia mencintai kita. Firman Tuhan bilang gini, there is no greater measure of love than a love that sacrifice all. Gak ada kasih terbesar di dunia ini selain kasih yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Jadi kalau kamu mau lihat kasih terbesar di dunia, kamu lihat deh seseorang yang pernah memberikan nyawanya untuk hidupmu. Mungkin ada ya guys, orang yang mau mati buat orang lain, mungkin ada. Misalkan kayak pacaran, udah cinta banget, biarkan aku mati untuk kamu. Kayak Titanic gitu kan. Jake, Rose, ya gitu-gitulah. Kayak aku mati aja, kamu biar hidup, kamu pakai pelampungku. Ada sih. Tapi kan itu ada dasar cintanya, ngerti ya? Maksudnya gini nih, si ceweknya memang ya dia cintai dengan segenap hati dan cintanya juga berbalik gitu. Cowoknya juga dicintai. Tapi masalahnya gini. Kalau orang yang mau diselamatkan, yang harus digantikan adalah orang yang buruk. Siapa yang mau tolong? Siapa yang mau mati gantiin orang yang jelek? Bukan jelek mukanya, ya. Jelek kelakuannya, hidupnya, berdosa, rusak gitu. Mungkin sebagian besar dari antara kita bilang, ya pantas lah dia. Ngerti kan? Syukur, rasain. Ya, jadi untuk orang yang rusak, orang yang jelek, siapa gitu mau gantiin dia? Nggak ada. Kalau untuk pacar gue boleh dah. Itu pun kalau udah cinta mati, ya kan? Tapi nggak semua juga kayak gitu. Lihat ya. Nah, kita tuh di posisi mana sama Tuhan? Kita diselamatkan Tuhan pada saat kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Amin. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Dia memberikan Kristus untuk mati bagi kita ketika kita masih berdosa. While we were still sinner. Jadi kita lagi jelek-jeleknya guys. Nah di momen itu Dia pilih untuk mati buat kita. This is real love. Amin. Ini kasih yang sejati. This is true love. Ini cinta yang sejati. Nah kalau orang ini sudah begitu cintanya sama aku, masa aku gak percaya sih sama dia? Kalau dia memilih tidak menolong aku, pasti bukan karena dia jahat. Kalau dia jahat, dia gak perlu mati di kayu salib itu. Amin. Kayu salib itu sudah cukup membuat aku mengerti kalau dia sayang sama aku. Jadi jawaban doa, kalau dia bilang tidak, atau dia bilang belum, itu gak akan membuat aku jadi ragu kalau dia cinta sama aku. Karena dia sudah tunjukin, dia sudah buktikan. Dan ini cukup bagiku. Amin. He is God and He is good. He is God, artinya Dia sanggup lakukan apa saja, iman yang besar. But He is good. Apapun yang terjadi, kalaupun doaku gak dijawab, tetapi seandainya tidak, but if He does not help me, I will still worship Him because He is good. That is the true faith, iman yang benar. Next. Oke, kita baca sama-sama. Saya boleh undang pemusik. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Iman yang besar memampukan kita untuk memindahkan gunung. Iman yang benar memampukan kita untuk, walaupun, sekali lagi ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Iman yang besar memampukan kita untuk memindahkan gunung. Iman yang benar memampukan kita untuk tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Amin. Iman yang besar, makanya Tuhan bilang gini, iman sebesar biji sesawi. Padahal biji sesawi itu kecil, tapi Tuhan ngomongnya kayak dihiperbolain gitu. Iman sebesar biji sesawi, padahal biji sesawi itu kecil. Tapi iman sekecil itu dianggap Tuhan besar dan cukup untuk memindahkan gunung. Makanya Tuhan ngomong hal yang sama, belum pernah kutemukan iman sebesar ini di antara orang Israel yang berani bilang, Tuhan gak usah datang, gak usah nyentuh hambaku yang sakit, Tuhan ngomong aja, sembuh tuh dia. Lihat ya, aku gak pernah lihat iman sebesar ini. Kok dia percaya sih, kuasaku bisa melampaui ruang dan waktu, ya lihat ya. Kok bisa sih dia percaya, kok ada sih orang yang percaya aku segininya. Kalian tahu ada cerita lain? Pada saat Yesus lagi jalan, ada wanita pendarahan 12 tahun. Terus Yesus tuh gak dalam perjalanan menuju perempuan itu. Yesus tuh mau pergi ke tempat lain. Lagi banyak orang berdesakan, tiba-tiba perempuan itu punya iman, dia punya pengetahuan, ya, notisia, Yesus bisa sembuhin orang. Dia agree, ya, dia agree kalau yang bisa sembuhin Yesus ini gak cuman kalau dia nyentuh orang lain.
Gak usah tunggu Yesus jamah aku jamah dia juga bisa sembuh. Ngerti ya? Dia bisa punya pikiran kayak gitu. Terus dia bertindak. Kalian tahu resikonya? Dia ini lagi pendarahan. Zaman itu yang lagi pendarahan dianggap najis. Dan kalau dia nyentuh orang lain, orang itu jadi ikutan najis. Nah ini yang dia mau sentuh adalah Yesus. Dia juga mungkin mikir, Yesus kalau datang ke aku mana mau nyentuh aku ya? Orang aku lagi pendarahan 12 tahun, nanti Yesus jadi ikutan najis. Tapi di pikiran dia tahu gini, keadaanku gak lebih besar dari Yesusku. Amin. Yang ada bukan aku menajiskan dia, yang ada dia menguduskan aku. Amin. Makanya dia akhirnya mengambil sebuah evidence of the faith, tindakan dia berusaha menyelinap. Terus yang dia incar cuma apa? Dia juga tahu diri gitu ya, dia bukan Tuhan gitu ya, dipeluk gitu, enggak. Dia tahu diri, dia bilang gini, aku jamah nih ujung jubahnya. Jadi jubahnya tuh ada kayak tali-tali gitu. Nah itu sebenarnya lambang janji Tuhan. Jadi orang Israel yang rabi, dia tuh punya jubahnya tuh ada kayak benang-benangnya lagi. Nah itu aja yang dia mau pegang, itu aja. Lagi pula itu lambang janji Tuhan kan, aku percaya. Dan akhirnya singkat cerita dia menyelinap, terus dia pegang. Dan kalian tahu waktu dia pegang, sembuh dia. Yesusnya pun lagi jalan gitu, gak dalam posisi mau nyembuhin dia. Di situ dia sembuh. Terus Yesus berhenti. Siapa yang menjamah aku? Terus semua murid-muridnya bilang, dan logika banget yang dia bilang, Tuhan kita ini berdesak-desakan. Ya mana saya tahu, semua orang juga bersentuhan gitu loh. Enggak, aku merasakan ada kuasa mengalir dari diriku. Jadi ternyata kuasa tuh enggak selalu harus nunggu Tuhan loh. Kuasa bisa diakses oleh kita, amin. Gak berarti harus nunggu Tuhan turunkan baru kita terima. Waktu kamu punya iman, justru kamu bisa mengakses kuasa Tuhan. Amin. Dan lihat ya, notisia, asensus, fidusia. Pengetahuan, persetujuan, bertindak. Iman yang besar. Nah tapi coba gini, kalau seandainya gak sembuh gimana? Kalau dia pegang nih, gak sembuh gitu. Kok sama aja Tuhan? Masih gak percaya kalau Yesus itu hebat. Masih gak dia akan tetap bilang, I love this person, I want to follow him. Coba kalau kamu di posisi itu, Tuhan kok gak sembuh Tuhan? Can you still believe on him? Iman yang besar memampukan kamu untuk tetap, iman yang besar memampukan kamu untuk melihat kuasanya. Iman yang benar memampukan kamu untuk tetap percaya walaupun gunungnya gak pindah, sakitnya gak sembuh, masalahnya gak hilang, kecewanya masih ada, dan lain sebagainya. Can you still believe in him? If you can, then you have not just a great faith, but a true faith. Amin. Gak cuma iman yang besar, tapi iman yang benar. Nah saya berdoa hari ini kita pulang, kita bawa iman yang besar, tapi juga iman yang benar. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita renungkan firman Tuhan ini.